Oke, kita kasih naik ada Ahmad Mulyah. Ahmad. Ya silakan saudara Ahmad, nyalakan kamera Anda. Muslim ya Bang ya? Ya silakan, yuk kita diskusi dengan baik Ahmad. Sudah mendengar tadi ya argumen-argumen saya. Saya tanya dulu, Muslim ya Bang ya? Iya, ndak ingat Kak, kemarin Ahmad Karim itu juga saya. Lupa Bang, karena terlalu banyak di sini orang Muslim yang naik. Iya, iya. Betul, Ya. betul, betul. Bang Ahmad. Kamu, kamu cepat kali kau lupa. Ahmad Karim loh, Deni, kemarin. Lupa karena terlalu banyak orang Muslim naik ke sini, ratusan bahkan ribuan orang. Gimana? Oke, kita mulai Ahmad. Biar kita fokus ya. Kamu tadi sudah mendengar nggak argumen-argumen saya? Yang mana itu? Oke, mungkin kamu tidak nonton. Begini, kata Muhammad, kalau ada azan dikumandangkan, maka setan-setan itu akan lari terbirit-birit dan terkentut-kentut. Lari dia sambil kentut-kentut dia larinya. Oh jangan begitu prat. Lu memang begitu kan lu. Dari mana Muhammad tahu kalau dia sambil terkentut-kentut? Iya, dia bilang kentut-kentut kan, tapi bukan prat-prot kayak. Lo ya udah gimana setan kalau kentut? Apa setan kalau kentut gimana? Tut atau pret begitu gimana dia kentut? Ya saya enggak lihat, kau juga enggak lihat, jangan tebak-tebak aja. Loh, kan Muhammad yang bilang bahwa dia lari terkentut-kentut, berarti kentutnya setan gimana? Namanya aja Muhammad yang cerita, halunya luar biasa tingginya. Mana? Bang, bagaimana sebentar. Bagaimana Muhammad bisa tahu setan lari terkentut-kentut kalau dia tidak dengar kentutnya setan? Nah, oke, terlepas dari bagaimana suara kentut setan, intinya kalau ada kumandang azan, maka setan tuh lari terbirit-birit sambil terkentut-kentut. Pertanyaan saya kepada Anda percaya nggak dengan itu? Iya, percaya. Oke, Anda hadis. percaya. Hadis. Baik. Tetapi kita banyak melihat kejadian ketika orang lagi kumandang azan, dari belakang datang batu atau datang pang begitu, atau datanglah pisau atau apa. Pernah dengar berita-berita tentang orang yang lagi mengumandangkan azan dianiaya? Pernah dengar? Tidak sih, tidak. Tidak. Tapi kalau memang iya, baik. Kalau memang baik. Kenapa? Loh, katanya setan lari mendengar suara azan. Tapi bagaimana mungkin ada orang menganiaya orang lagi azan? Bukankah yang menggerakkan dia itu adalah setan, yang membisikkan dia itu melakukan perbuatan jahat itu adalah setan? Setan dengan perantaraan orang tersebut menganiaya dirinya. Nah, secara logika berarti kan ini nggak masuk akal. Iya, itu sebagian kecil dari pengaruh setan. Intinya kan ada intinya kan. Bang, kalau mau ngetes air laut itu asin, apakah perlu kau ambil semua air laut? Tidak perlu, kita ambil sampelnya aja. Betul nggak? Betul. Nah, betul. Artinya apa? Untuk membuktikan Islam itu cacat logika, tidak perlu kita buktikan semua, kita ambil sampelnya. Ternyata ketika ada orang mengumandangkan azan, malah dia dianiaya. Artinya setan bukannya lari terkentut-kentut, tetapi malah datang gagah berani kepadanya. Nah, dari situ seharusnya kita sudah berpikir saja, oh, tidak mungkin Islam ini agama yang benar. Berarti itu tiada lain hanyalah halusinasi Muhammad belaka. Silakan tanggapan Anda. Kau bilang tadi tidak perlu dites semua air laut itu ya kan?
cukup diambil sampelnya saja, betul. Hmm. Jadi kalau ada orang gila berarti semua orang gila lah, kayak gitu. Ya Tuhan, gimana Analogi sih pola pikirmu? Kalau ada orang gila berarti analogi semua. tadi. Bukan itu. Ini gimana sih kamu membandingkan sesuatu? Gini loh. Dengarkan ya, dengarkan. Kalau ada orang sholat mengumandangkan azan, berarti menurut Muhammad setan itu akan lari, betul? Betul. Nah ternyata ada satu kejadian nih. Saya ambil aja satu kejadian ya. Ini banyak kejadiannya. Kita ambil satu aja. Gak usah banyak-banyak. Nih. Perhatikan. Ini kejadian di Sukabumi nih. Oh nih. Kita akan bukakan dari Tribun. Nih ya. Apa dikatakan di dalam Tribun ini nih? Ada lokasi muazin di Sukabumi yang dianiaya dengan sajam oleh orang tidak dikenal. Bentar ya. Nih. Berdasarkan penelusuran nih ya, terusnya nih. Muazin di Sukabumi tiba-tiba dibacok pria misterius. Nih, lihat nih jelas ini. Ini bukan cuma satu dua. Keyakinannya apa? Gimana sih Yang kamu membaca ini? itu keyakinannya apa? Ayo enggak tahu kan? Iya, Anda tahu tadi juga, kan? katanya kalau mendengar suara azan, setannya malah lari. Ini bukannya lari, setannya malah didatengin sama setan. Oh, kira kalau setan sudah nggak ada kejahatan kah? Loh, Hah? apakah Apa? gunanya setan di dunia ini menurut Al-Quran? Setan-setan itu tugasnya apa di dunia ini menurut agama Islam? Ya taat kepada Tuhan dong. Udah, kamu tidur dulu di sana lah. Setan-setan. Gimana sih? Tidaklah Allah menciptakan jin dan malaikat kecuali untuk beribadah kepada Allah. Oke, Apa? berarti sebentar. Berarti menurut kamu setan itu adalah utusan Allah. Utusan ciptaan. Iya, Iya. utusan lagi. Utusan itu nabi. Oke, berarti setan diutus siapa? Dia diutus untuk apa? Setan itu. Iya, siapa Kalau yang utusan dia mengutus diutus setan? apa? Yang mengutus setan siapa? Nggak ada mengutus setan. Nggak ada. Kalau saya Emang buktikan ada? bahwa setan diutus oleh Allah gimana? Oke, mari kita cerna coba. Datanya mana? Menurut Apa? Quran surat Maryam bahwasanya setan itu diutus oleh setan. Nih, bentar ya. Apa kok setan pula diutus setan? Di dalam Quran surat Maryam ayat yang ke-33 bahwasanya setan itu adalah Rasulullah atau utusan Allah. Kamu tidak ngerti ya? Lihat. Coba kamu yang baca. Duh, bentar. Bentar, kok Maryam 33 sih? Sabar. Duh, kok bisa Maryam? Quran surat Maryam ayat 83. Kok 33? Nih, Quran surat Maryam 83. Tidaklah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Oke, siapa yang mengutus setan? Siapa kami di sini? Allah dan para malaikatnya. Allah. Oke, Allah mengutus setan, betul. Ya, betul. Oke. Allah mengutus setan berarti setan-setan adalah Rasulullah atau utusan Allah, betul? Ada kitabnya di situ ya. Buka coba. Kau ini buka Google. Aduh. Setan-setan adalah utusan Allah, betul atau salah?
Betul. Betul. Oke, baik. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Aku bahwa bersaksi bahwa setan adalah Rasulullah. bahwa setan adalah Edis. Nah, gimana? Asyhadu, yuk. Asyhadu anna Saitona Rasulullah. Coba silakan. Asyhadu anna. Oh, gimana sih kamu kok lari? Asyhadu anna, aku bersaksi bahwasanya setan itu adalah Rasulullah. Coba, ayo. Asyhadu anna. Adalah aku turun. Apa menghujat aja? Malas aku. Kok menghujat? Menghujatnya di mana, Ahmad? Bukankah kamu sudah mengiyakan saya bahwa setan itu adalah utusan Allah? Itu kan terjemahannya, Des. Terjemahan, baik kita lihat. Aduh, benar-benar kamu bilang. Justru di dalam bahasa Arabnya itu jelas. Arsalna, mengutus, arsal, rasul. Itu kata yang sama ini, lihat nih. Sungguh kamu nekat yangnya. Coba kamu bacakan dulu. Nih, yuk. Bacakan. Alam tara apa? Alam tara terus anna arsalna ini sama Saitina, betul? Mana? Coba baca lagi. Arsalna saitona halal. Oke, Saiton. Oke. Arsalna Saiton, betul? Nah, berarti setan-setan itu adalah arsalna, diutus oleh Allah, betul? Siapa? Bukan ada kata Allah di situ, ndak ada. Oke, kalau begitu kami di sini siapa? Sulit ini memang. Makanya saya bilang, Ahmad, gini loh, saya cuma mau bilang sama kamu begini. Allah itu adalah biang keladi atau sumber daripada kejahatan. Karena dialah yang telah menciptakan setan. Untuk apa? Untuk melaksanakan tugas-tugasnya, yaitu apa? Menyesatkan umat manusia. Nah, iya, ketika seseorang tersesat, itu kan karena setan, betul? Iya. Oke, setan datangnya dari Allah, betul? Betul, dari Allah. Berarti sumber daripada setan adalah Allah, betul? Siapa bilang? Lu gimana sih? Yang bikin setan adalah Allah untuk menyesatkan umat manusia, betul? Nah, artinya sumber daripada setan ini, keberadaan daripada setan ini adalah Allah itu sendiri, betul? Mana datanya setan itu adalah sendiri, mana? Ini gimana sih kamu nih? Saya kasih kamu contoh. Ketika kamu bikin sepeda motor Honda, berarti sumbernya, asal usul daripada sepeda motor Honda itu adalah kamu. Karena kamu yang membuatnya, ya, betul? Yang bikin. Oke. Yang bikin itu yang sepeda motor, tapi bukan berarti yang sepeda motornya dia. Iya, betul. Bukan berarti kamu itu sepeda motor, tetapi kamu sumbernya. Sumber pemicu adanya itu, betul? Nah, betul. Oke. Sekarang siapa yang membuat atau mengadakan, menciptakan setan? Tuhan. Oke, Allah Tuhanmu. Oke. Ketika setan menghasut orang untuk berbuat jahat, berarti yang membuat itu adalah setan, betul? Ya, betul. Nah, sedangkan setan yang membuat siapa? Allah. Nah, berarti asal usul setan dari Allah, betul? Betul. Nah, berarti sumber kejahatan siapa? Dari setan. Setan datangnya dari Allah. Nah, berarti siapa sumbernya, pusatnya?
Ya Allah, tapi bukan Nah berarti Allah itu iya, setan. makanya saya bilang segera tinggalkan Allah. Karena Allah adalah sumber daripada eh. kejahatan. Mana sih? Yang disesatkan juga setan itu yang kayak kau. Karena kami Islam ini selamat, kau yang kafir. Loh, kalau Allah sudah kamu menugaskan disesatkan. setan untuk menyesatkan manusia dan manusia melakukan kehendak setan itu artinya melaksanakan tugas yang diperintahkan Allah untuk setan. Gimana sih? Iya. Manusia-manusia siapa yang disesatkan itu? Ya kayak kalian. Justru Apa? kami tidak mengikuti setan itu. Gimana? Justru kami melawan setan. Setan itu buktinya kami tidak mengikuti Allah. Makanya Bang, bertobat dan datang kepada Tuhan Yesus. Apa yang diajarkan di dalam Kristen? Begini Bang, ketika Tuhan menjadikan segala sesuatu, Tuhan berfirman bahwa segala sesuatu yang dijadikannya itu adalah baik. Jadi Tuhan menjadikan segala sesuatu baik. Dijadikannya segala sesuatu tidak ada yang jahat. Nah, tetapi Tuhan tidak membuat robot. Dia tidak membuat wayang. Tetapi dia memberikan ciptaannya itu kehendak bebas. Apakah mau melawan dia atau menuruti dia. Nah, dari mana asal muasal setan-setan itu? Menurut agama Kristen, mereka itu tadinya adalah para malaikat. Tetapi mereka itu tidak melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Mereka menjadi pembangkang. Setan itu artinya penentang, menentang dia. Dia melawan daripada yang diperintahkan kepada mereka. Contoh, ketika Tuhan memerintahkan kepada saya, misalnya belok kiri katanya, nggak mau. Nah, ketika saya melawan atau menentang, itulah yang dimaksud setan. Setan itu artinya penentang. Jadi Tuhan pada mulanya tidak menciptakan setan, tetapi setan-setan itu berasal dari orang-orang, para malaikat yang melawan daripada Tuhan. Nah, para malaikat-malaikat ini itu memang akan menghasut manusia untuk ikut bersamanya, untuk tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, itu yang ada di dalam agama Kristen. Sedangkan dalam agama Islam, setan-setan itu sengaja diciptakan Allah. Dari sononya memang diciptakan oleh Allah. Dan dia menurut Al-Quran diciptakan dari api. Mana? Gimana sih kamu ini tidak? Setan itu berasal. Waduh, setan itu diciptakan dari api. Aduh, kamu ini Islam. Gimana sih? Mana ada setan diciptakan? Mana ada Allah menciptakan setan? Yang Allah menciptakan malaikat dan jin. Jin yang menjadi setan. Baik, saya akan tunjukkan ayat-ayatnya ya. Kamu nih memang luar biasa loh. Di dalam surat, sebentar. Ya. Saya akan tunjukkan di dalam surat Ar-Rahman ayat yang ke-15. Waduh, luar biasa kamu tidak mengerti ajaran. Oh iya, lupa saya. Tidak mungkin seseorang itu Islam, di detik yang sama dia mengerti ajaran agama Islam. Kalau dia mengerti ajaran agama Islam, maka dia akan meninggalkannya. Surat Ar-Rahman ayat yang ke-15. Aduh. Surat Ar-Rahman ayat 15. Sabar. Kita akan bukakan surat Ar-Rahman ayat 15. Sudah? Sudah? Kelihatan? Dia diciptakan daripada nyala api itu. Ini saya tunjukkan ayat-ayatnya lagi nih. Aduh.
Mengapa kamu ini tidak tahu asal-usul setan dari mana? Berasal dari jin. Sudah aku bilang tadi. Iya, dan dia diciptakan dari nyala api. Ini loh. Nih. Kelihatan kan? Iya, dari nyala. Iya, ini. Dan Allah telah meratakan bumi dan seterusnya. Di bumi ada buah-buahan pohon kurma yang mempunyai kelopak. Dan biji-bijian berkulit bunga dan harum. Maka nikmat mana lagikah yang kamu dustakan? Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Dan dia menciptakan jin dari nyala api. Maka nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Coba sekarang bagaimana mungkin kamu... Nih, sekarang kamu kan mengatakan bahwasanya setan-setan itu diutus oleh Allah. Dan sengaja diciptakan untuk melakukan kejahatan-kejahatan, menghasut manusia untuk berbuat jahat. Nah, ketika itu tercapai, artinya biang keladinya kan adalah Allah. Allah menciptakan para malaikat dan jin untuk beribadah. Iya, berbentuk ibadah. Bentuk ibadah setan kepada Allah itu apa? Menyesatkan manusia. Bahkan nanti di neraka setan akan berkhutbah dan khutbahnya akan membuat orang-orang menangis. Ya, kau yang menangis nanti. Lo betul nggak setan akan berkhutbah di neraka? Iya, kau yang dikhutbahi, kau. Iya, artinya setan pun adalah utusan Allah. Iya. Untuk menyesatkan para golonganmu yang tidak taat kepada Allah. Ketika orang tersesat artinya karena Allah, betul? Karena setan. Iya kan, setan kan yang bikin Allah. Ini gimana sih? Aduh, pantasan kamu masih Yang menyesatkan bukan Allah. Yang menyesatkan itu utusannya, betul. Oke, sekarang bersaksi aja yuk. Aku bersaksi bahwa setan adalah utusan Allah. Bahwa setan adalah utusan Allah. Oke, asyhadu anna saitona Rasulullah. Edis. Wah, gimana? Loh, utusan itu bahasa Arabnya Rasul. Oke, asyhadu anna saitona Rasulullah. Edis. Dia tidak mengaku bahwa setan itu Rasulullah. Ya udah, kau di bawah sana. Aduh. Semoga begini, Ahmad. Saya cuma mau pesan sama kamu, Ahmad. Begini, marilah kita datang kepada Tuhan Yesus, yuk. Supaya apa? Supaya kamu jangan mengikuti ajaran-ajaran Bahlul bin aneh. Masa kamu diajarin yang aneh-aneh, Ahmad? Masa kamu diajarin bikin dosa supaya dengan cara demikian nanti kamu bertobat? Ini ajaran macam apa? Masa kamu disuruh bikin dosa supaya ada alasan supaya Allah mengampuni? Karena Allah itu paling senang mengampuni. Bagaimana caranya supaya kamu diampuni? Nah, kamu bikin dosa. Makanya ini tiada lain adalah kesesatan yang nyata. Ibarat kata orang tua, orang tuanya begini. Nak, saya ini adalah orang tua yang penuh pengampunan. Maka nak, silakanlah kau maling sana supaya kau kuampuni. Ini Allah. Inilah Allah. Makanya saya bilang, Bang, hati-hati, Bang. Terserah kau lah. Ya, terserah gimana? Semoga kamu dapat hidayah. Oke.
Semoga kamu Intinya mendapatkan selamat. pencerahan ya, seperti itu. Ahmad Mullah. Oke?